ke smartphone kalian. Download Jam Sostek Mobile. Sekarang tinggal lakukan update data. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Segera unduh dan lakukan pengkirian data. Pastikan tak ada yang terlewat. Jam Sostek Mobile, lengkap, mudah dan cepat. Bisa daftar dan bayar iuran. Daftar peserta ataupun bayar iuran. Lebih mudah akses berbagai layanan. Gak perlu lagi datang ke kantor cabang. Semua bisa dilakukan bebas antrean. Wah, mudah banget. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Dapatkan informasi di mana saja. Jam Sostek Mobile, lengkap, mudah dan cepat. Cek saldo dan klaim JHT. Tinggal klik di aplikasi. Selesai. Kita pun juga bisa menikmati bahagia sejahtera di masa tua nanti. Ayo sini, di Jemo masih banyak layanan lainnya juga. Kalian bisa lihat informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, hingga layanan pengaduan. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Aplikasi resmi dan terpercaya. Jam Sostek Mobile, mudah dan cepat. Jam Sostek Mobile, layanan lengkap. Jam Sostek Mobile untuk pekerja Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa kita Recording in mulai untuk progress. Zoom meeting kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya nggak ada suaranya nih, boleh diulang lagi? Bisa open mic-nya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masih semangat Bapak Ibu ya. Untuk hari Jumat menjelang weekend-nya, selamat siang, salam sehat selalu peserta Zoom meeting kita kali ini. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Ibu Endah Rahmawati, atau nama bekennya biasa dipanggil Ibu Iin. Yang kami hormati Ibu Krisandika Fajar Arini selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, yang juga punya nama beken Ibu Ika. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan se-Kota dan Kabupaten Tegal, serta rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal. Selamat bergabung di acara yang paling kita tunggu, yaitu diskusi mengenai proses penjaminan JKK di Vaskes Kerjasama. Yang nanti di akhir sesi juga ada sesi tanya jawab, setelah sesi sharing dari pemateri, dan juga ada games berhadiah saldo e-wallet.
So, jangan lewatkan dan simak materi menarik hari ini. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Hasni Rahmawati, biasa dipanggil Hasni, selaku akun representatif BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu agar Zoom kali ini lebih semangat. Bisa dijawab dengan cakep ya Bapak Ibu. Duduk di meja sambil makan. Cakep. Cakep. Pemandangannya hutan ilalang. Cakep. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan Cakep. untuk Bapak Ibu yang telah datang. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah saya haturkan sebelumnya, seminar pada kali ini adalah tentang proses penjaminan JKK di Vaskes Kerjasama. Untuk materi nanti akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Mbak Dona Angelina dari bidang pelayanan yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Pastinya kita semua sangat memerlukan informasi sekaligus tata cara dalam proses penjaminan JKK kali ini. Baik, sebelum berikutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara Zoom meeting kita sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah diskusi kita kali ini, bisa dibantu untuk on kamera selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, mengubah format nama Zoom dengan nama underscore perusahaan. Kemudian yang ketiga, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Bisa klik raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Iin selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka acara. Kepada Ibu Iin dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Baik, oke, sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ribun, kabari panjenengan? Saya Bu, Bu, Sehat, Bu. Oke, sehat. oke, wah, sudah sehat semua berarti nggak perlu BPJS Kesehatan ya. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Ibu PIC perusahaan. Kemudian perkenalkan sebelumnya saya Endah Ramawati sebagai Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk daerah Tegal. Kalau kita melihat sebelumnya Bapak Ibu sudah menjadi peserta kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan itu dapat memberikan rasa aman kepada pekerja kita, sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena kalau kita lihat risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi ini seperti kecelakaan kerja, kematian, ya, kemudian juga hari tua, maka kita perlu ada satu alat pengaman ya, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis bagi pekerja kita. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ya terus ya meningkatkan inovasi kami untuk memberikan kemudahan bagi para peserta kami, yaitu salah satunya melalui aplikasi kita. Terkait pengajuan klaim, kita bisa mengajukan melalui aplikasi JEMO dan informasi terkait saldo yang ada di aplikasi JEMO. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan ketika pengajuan klaim di sini ya. Kita haruslah melakukan tertib administrasi dan kelengkapan data dalam pengajuan klaim, dan ini adalah hal yang penting. Ya, untuk itu bagaimana kita juga harus memahami alur proses pelayanan Vaskes di PLKK BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang pentingnya jaminan sosial, khususnya dalam konteks kecelakaan kerja. Kalau kita memahami alur penjaminan-jaminan kecelakaan kerja ya di fasilitas kesehatan kerjasama atau Vaskes yang kerjasama, ini tidak hanya menjadi jaminan finansial bagi kita sebagai pekerja, tetapi juga merupakan bentuk pendukungan ya
dan perlindungan dari pihak perusahaan kepada pekerja. Tujuan utama dari memahami alur ini adalah untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja ini dipastikan berjalan lancar dan efisien. Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh karyawan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperdalam pemahaman tentang alur penjaminan JKK di Vaskes kerjasama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anggota perusahaan memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap perlindungan dan bantuan medis yang diperlukan dalam situasi yang tidak kita duga. Terima kasih atas kehadirannya dan selama diskusi nanti ya ke depan nanti oleh narasumber, silakan Bapak Ibu bisa melaksanakan untuk diskusi. Kita akan menyampaikan juga poin-poin penting ataupun key point selama dalam paparan ini. Baik Bapak Ibu, untuk kerjasamanya selama ini saya ucapkan juga yang sudah sinergi selama ini, terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator kita Mbak Han. Baik, terima kasih Ibu Iin untuk arahannya. Selanjutnya langsung kita undang narasumber kita yang sangat berkompeten kepada Mbak Dona Angelina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asti, sudah terdengar ya Mbak untuk suara saya ya Mbak. Aman, Mbak? Oke. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar semuanya? Sudah ya? Sudah. Ya, Oke. Mbak Dona, yang lain saya izin live dulu karena ada kegiatan yang lain. Ya. Baik Bu Iin. Ya. Terima kasih Baik, Bu. Bu Iin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang sudah Bapak Ibu luangkan ya untuk kami di sini dari BPJS Tenagakerjaan ingin sosialisasi ataupun kami ingin sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi mungkin kemarin pada saat Bapak Ibu atau mungkin hari ini ya yang baru dapat flyer tentang acara hari ini tentang memahami proses penjaminan JKK di Vaskes kerjasama. Itu mungkin Bapak Ibu dan Ibu wondering ya, maksudnya bertanya-tanya dalam pikiran apa aja sih? Yang pertama mungkin bagaimana sih caranya agar karyawan saya nih kalau misalnya mengalami kecelakaan kerja itu bisa dijamin oleh BPJS Tenagakerjaan. Kemudian timbul lagi pertanyaan yang kedua, apa aja sih dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang harus dipenuhi nih untuk jaminan kecelakaan kerja. Untuk hari ini Bapak Ibu, saya Dona Angelina, saya Case Manager BPJS Tenagakerjaan Kantor Cabang Tegal. Saya di sini pada hari ini ingin sharing ya kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai proses jaminan kecelakaan kerja di Vaskes kerjasama ataupun PLKK ya namanya. Jadi sebagai Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa BPJS Tenagakerjaan merupakan badan hukum publik ya, di mana kami mempunyai dasar hukum dan regulasi. Untuk JKK sendiri untuk dasar hukum dan regulasinya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kemudian ada juga turunannya PP Nomor 44 Tahun 2015 yang sekarang sudah digantikan oleh PP Nomor 82 Tahun 2019, kemudian turunannya lagi Perpres Nomor 7 Tahun 2019. Ini sebagai pengertiannya ya Bapak Ibu untuk jaminan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja sendiri adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Di sini termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan
dari rumah menuju tempat kerja ataupun sebaliknya. Kemudian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan apabila Bapak dan Ibu melakukan perjalanan dinas itu juga dijamin oleh BPJS Tenagakerjaan. Dan penyakit akibat kerja pun juga termasuk dalam kecelakaan kerja. Jadi suatu kasus Bapak Ibu dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa ataupun kejadian seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Nah, jadi ini di sini ada unsur unsur JKK ya Bapak Ibu, di mana ada benturan dari luar tubuh, ruda paksa tadi, dan ataupun ada luka fisiknya. Jadi ada luka fisik yang terlihat dari luar tubuh maupun luka fisik yang berada di dalam tubuh. Kemudian ada hubungan kerja. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ada perjalanan pulang pergi bekerja maupun dalam proses operasional bekerja. Kemudian untuk ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Jadi ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja itu pada saat kerja biasa ya Bapak Ibu, kerja seperti biasa. Kemudian pada saat Bapak Ibu kerja lembur itu pun bisa masuk jaminan kecelakaan kerja apabila terjadi suatu resiko yang dibuktikan dengan surat perintah lembur, kemudian pulang ke rumah sebenarnya yang di akhir pekan, jadi perjalanan pergi maupun pulang melalui jalan yang biasa dilalui ataupun wajar bagi pekerja setiap akhir pekan yang kembali ke tempat tinggal yang sebenarnya, rutinitas ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian tidak mampir dulu ke kosnya atau ke mesnya. Jadi kalau misalnya sudah mampir ke kos atau ke mes itu sudah yang kita jamin itu yang pulang ke kos atau ke mesnya tersebut sudah termasuk kecelakaan kerja yang pulang ke kos ataupun ke mesnya tersebut. Kemudian ataupun ada panggilan tugas pada saat cuti. Jadi kecelakaan yang terjadi pada waktu peserta ini menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari atasan dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut. Kemudian untuk cakupan ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja, tadi selain unsur ruda paksa, ada unsur ruda paksa pada saat yang tadi beberapa hal, meninggal mendadak itu pun juga termasuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Jadi meninggal mendadak ini bukan karena adanya unsur ruda paksa ya Bapak Ibu, jadi tenaga kerja pada saat bekerja dan di tempat kerja itu tiba-tiba meninggal tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya. Jadi kalau misalnya bukan karena kecelakaan kerja, asalkan memang pada saat bekerja di tempat kerja kemudian tiba-tiba meninggal gitu, itu bisa termasuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja, masuknya ke meninggal mendadak. Jadi untuk kriterianya yang pasti harus pada saat bekerja, point of view-nya pada saat bekerja dan di tempat kerja. Seperti itu. Jadi yang pertama itu untuk kriterianya adalah tiba-tiba meninggal dunia, ataupun yang kedua serangan penyakit yang yang didapatkan oleh peserta, kemudian langsung dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu, baik ke dokter maupun ke unit pelayanan kesehatan, rumah sakit ataupun klinik, dan tidak lebih dari 24 jam, 1 kali 24 jam, kemudian meninggal dunia. Itu termasuk dalam kriteria meninggal mendadak dan masuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Untuk jaminan kecelakaan kerja, manfaatnya yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian yang kedua ada santunan. Yang ketiga adalah program kembali bekerja dan program promotif dan preventif. Mari kita bahas satu persatu. Untuk manfaat yang pertama tadi ada pelayanan kesehatan ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan medis, jadi sesuai dengan dokter ya, dokter menyarankan seperti apa, sesuai dengan dokter bukan sesuai dengan pasien ya, seperti itu. Ya, ada beberapa
pelayanan, kemungkinan ini semua pelayanan yang difasilitasi oleh BPJS Tenagakerjaan, baik dari pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, kemudian ada rawat inap, kemudian operasi, rehabilitasi medis, kemudian ada alat kesehatan, implan, itu semua ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Kemudian ada juga santunan, yang manfaat kedua tadi santunan berupa uang, terdiri dari penggantian biaya transportasi, baik dari transportasi ini meliputi dari tempat kejadian menuju ke fasilitas kesehatan ataupun pada saat akan merujuk. Jadi dari fasilitas kesehatan pertama dirujuk ke fasilitas kesehatan yang kedua, itu juga dapat penggantian biaya transportasi. Kemudian santunan yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Kemudian yang ketiga, santunan cacat. Yang keempat, santunan kematian. Di situ terdiri dari biaya pemakaman, santunan sekaligus berkala. Kemudian untuk biaya rehabilitasi maupun penggantian alat bantu atau ortose dan alat ganti atau protese itu juga diganti oleh BPJS Tenagakerjaan. Kemudian ada penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata. Ini khusus untuk akibat dari kecelakaan kerja ya, Bapak Ibu. Itu juga diganti juga. Kemudian ada beasiswa pendidikan. Nah, untuk rincian dari manfaat tadi, santunannya bisa dilihat di sini. Untuk pengangkutan ada maksimal untuk darat 5 juta rupiah, laut 2 juta rupiah, udara 10 juta rupiah. Kemudian untuk biaya perawatan dan pengobatan itu sesuai dengan kebutuhan medis atau yang unlimited ya. Kemudian untuk sementara tidak mampu bekerja, ini dibagi menjadi 3, yaitu 6 bulan pertama 100% upah, 6 bulan kedua masih 100% upah, dan seterusnya. Untuk seterusnya setelah 1 tahun 50% dari upah. Untuk santunan meninggal dunia ada santunan sekaligus, santunan berkala, santunan pemakaman, dan beasiswa anak. Kemudian apabila terjadi cacat atau disabilitas, itu akan kita ganti juga, kita berikan santunan juga cacat fungsi, baik cacat fungsi, cacat sebagian anatomis maupun cacat total tetap, di mana cacat total tetap ini anak-anaknya juga bisa dapat beasiswa. Kemudian ini rincian ya Bapak Ibu untuk program beasiswa dari santunan untuk program jaminan kecelakaan kerja untuk TK atau SD ataupun sederajat itu 1.500.000, untuk SMP atau sederajat 2 juta rupiah, untuk SMA atau sederajat 3 juta rupiah, dan untuk pendidikan tinggi atau perguruan tinggi S1 atau pelatihan itu 12 juta rupiah. Kemudian untuk pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun, dan apabila anak peserta yang belum memasuki usia sekolah itu beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah, dan beasiswa terakhir ini akan diberikan pada anak beasiswa ini akan berakhir pada saat anak sudah mencapai usia 23 tahun ataupun menikah dan bekerja. Nah, ini untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja juga ada penggantian gigi tiruan, penggantian kacamata, penggantian alat bantu dengar, dan ini semua kalau ada akibat dari kecelakaan kerja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang bukan karena akibat kecelakaan kerja, bukan dengan BPJS Tenagakerjaan, seperti itu untuk penggantian hal-hal ini. Kemudian juga ada alat bantu atau ortese atau protese apabila kehilangan anggota gerak, itu juga masuk ke dalam manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini untuk perawatan home care itu maksimal 1 tahun dengan plafon biaya 20 juta rupiah dan dilaksanakan di PLKK berdasarkan rekomendasi dokter dan PLKK yang sudah kerjasama, seperti itu. Kemudian ini adalah program Return to Work, Bapak Ibu. Pengertian dari program Return to Work adalah
program yang bertujuan agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat kembali bekerja. Tujuannya otomatis memberikan jaminan ya bahwa tenaga kerja tersebut mendapatkan pekerjaan kembali walaupun mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Nah, ini untuk manfaat CKK RTW ya Bapak Ibu, apabila peserta ataupun tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, perusahaan ataupun nanti dari PLKK ya bisa melaporkan ke case manager di BPJS Tenagakerjaan bahwa ada peserta ataupun ada karyawannya mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah seperti itu sehingga memerlukan program tertentu seperti itu. Lalu dilakukan perawatan medis di PLKK, kemudian dilakukan pemberian ortose ataupun protose dan dilakukan rehabilitasi fisik dan mental. Apabila diperlukan juga bisa dilakukan pelatihan kerja dan akhirnya akan kembali bekerja untuk pasien tersebut. Nah, ini mungkin menjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa aja sih, bagaimana proses penjaminan di PLKK ya, proses penjaminan jaminan kecelakaan kerja di PLKK. Jadi apabila tenaga kerja ataupun karyawan Bapak dan Ibu sekalian mengalami kecelakaan kerja, silakan datang ke fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan kami. Nanti di sana Bapak dan Ibu ataupun nanti pasien tenaga kerja itu bisa menyampaikan apa sih kejadiannya, bagaimana, apakah memang kalau berhubungan dengan kecelakaan kerja disampaikan juga mengalami kecelakaan kerja. Kemudian kalau saat ini PLKK yang kerjasama dengan kami sudah sudah ada aplikasi Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu ataupun tenaga kerja ataupun karyawan Bapak Ibu hanya membawa KTP, kami bisa cek di situ melalui NIK KTP-nya. Kan otomatis kan kadang kan orang kan kalau sekarang ini kan nggak bawa kartu ya Bapak Ibu, atau mungkin kartunya hilang atau seperti apa. Jadi bisa menggunakan IKTP gitu. Jadi KTP yang sudah IKTP nanti diserahkan ke petugas petugas PLKK dan disampaikan bahwa ini kecelakaan kerja. Kemudian nanti PLKK bertugas untuk melakukan perawatan medis seperti itu. Kemudian setelah itu tugasnya Bapak dan Ibu sekalian di sini adalah menyerahkan dokumen pendukung ya, laporan kecelakaan kerja. Tahap 1 maksimal 2 kali 24 jam. Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam. Silakan Bapak Ibu dapat melengkapi dokumen-dokumen ke rumah sakit ataupun Vaskes yang bekerja sama dengan kami 2 kali 24 jam. Jadi untuk formulirnya bisa lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama dari formulir 3KK1, kemudian ada fotokopi kartu, fotokopi KTP, kemudian ada surat pernyataan, kemudian berita acara kepolisian untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian ada surat keterangan kronologis dengan 2 orang saksi dan fotokopi absensi. Saya kira untuk dokumen pendukung ini cukup mudah ya. Untuk formulir tinggal diisi aja Bapak Ibu. Formulir tinggal diisi, kemudian absen tinggal di print ataupun tinggal di fotokopi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian KTP dan kartu itu juga sudah ada ya. Kalau misalnya tidak ada kartu fisik, bisa menggunakan kartu digital seperti itu. Mungkin ngomong-ngomong tentang kartu digital nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana JKK, kemudian apa saja dokumen pendukungnya seperti itu. Jadi apabila karyawan Bapak Ibu dapat
apa namanya kecelakaan kerja ya, amit-amit ya Bapak Ibu. Nanti kalau nggak punya kartu fisik itu bisa menggunakan kartu digital. Kalau kartu digital itu gimana sih caranya biar bisa apa namanya biar punya nih kartu digital, nggak perlu lagi minta ke kantor BPJS Tenagakerjaan, Mbak Hasni aku minta tolong dicetakkan kartu kayak gitu, nggak perlu lagi Bapak Ibu, sekarang semuanya itu serba digital. Jadi ketinggalan dompet aja di rumah itu sekarang udah nggak masalah, yang penting nggak ketinggalan HP. Kalau ketinggalan HP itu wah masalah besar ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ada suatu teknologi terbaru nih Bapak Ibu, nggak terbaru juga sih, teknologi yang eh, dikembangkan oleh BPJS Tenagakerjaan, jam sostek mobile kayak gitu. Jadi BPJS Tenagakerjaan ini berinovasi ya terus-menerus untuk meningkatkan customer experience dan satisfaction gitu. Jadi JEMO ini juga dibangun untuk apa namanya dengan metodologi dan teknologi terkini untuk menjadi one stop solution gitu bagi peserta BPJS Tenagakerjaan untuk dapat mengakses segala layanan kita gitu. Jadi JEMO ini dapat meningkatkan layanan BPJS Tenagakerjaan yang dapat diakses anytime, anywhere gitu. Jadi kapan saja, di mana saja Bapak Ibu berada, seperti tadi misalnya terjadi kecelakaan kerja, tidak bawa apa namanya, nggak bawa misalnya tadi dompetnya nggak bawa ternyata, tapi saya bawa handphone gitu kan. Terus sudah punya JEMO nih, oh saya apa namanya, saya kecelakaan kerja. Eh, ini kartunya bisa dilihat di JEMO untuk kartu digitalnya seperti itu. Nah, ini untuk pemanfaatannya juga teknologinya same day service gitu ya Bapak Ibu. Jadi satu teknologi bisa semuanya, bisa di mana aja, bisa kapan aja diakses, dan ada same day service-nya untuk layanan klaim jaminan hari tuanya. Jadi untuk teknologi JEMO ini adalah teknologi IKYC JEMO gitu. Jadi ada teknologi face recognition, ada teknologi liveness detection juga di JEMO. Di JEMO ini selain tadi ada kartu digital ya, yang dari tadi saya sebutkan kartu digital, tapi ternyata ini banyak sekali loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di JEMO itu bisa ada apa namanya e-wallet, terus ada program-program apa namanya program manfaat layanan tambahan, itu Bapak Ibu bisa lihat juga di situ. Kemudian ada jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian juga ada promo-promo nih Bapak Ibu yang pemburu promo ya, mungkin bisa dilihat di JEMO-nya. Apa aja nih promo-promonya yang apa namanya yang ada nih di JEMO nih. Ternyata jadi peserta BPJS Tenagakerjaan tuh nggak cuma dapat perlindungan ya, bisa dapat promo juga. Kemudian ada manajemen akun, misalnya Bapak Ibu tadi ya mau cek saldo, kemudian kartu digital, kemudian ada status kepesertaan, kita mau lihat nih status kepesertaannya gimana, terus mau lihat pembayaran, status pembayaran klaim, kemudian juga ada kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya apa namanya kerja nih di rumah, ternyata Bapak Ibu punya double ini ya, pemasukannya double gitulah ya. Ada yang di rumah, ada yang di apa di kantor kayak gitu. Nah, yang di rumah mungkin mau didaftar nih, ada pekerja-pekerja di rumah ataupun asisten rumah tangga gitu, itu bisa daftar melalui JEMO juga untuk peserta BPU. Kemudian untuk program penginian data, di mana di pengirian data ini bisa lakukan amalgamasi juga, jadi nggak perlu datang ke kantor cabang juga untuk melakukan amalgamasi ya. Kemudian kemudahan klaim dengan IKYC biometrik, atau kita kemarin itu bisa klaim JHT dengan JEMO gitu. Tapi mungkin saat ini untuk klaim JHT dengan JEMO itu masih dalam peningkatan kapasitas Bapak Ibu. Jadi sementara bisa melalui lapak asik dulu ataupun datang ke kantor ya kalau misalnya ada data-data yang harus diperbaiki. Seperti itu. Itu yang ada di JEMO. Kemudian tata cara penggunaan aplikasi JEMO.
Nah, ini untuk pendaftaran akun ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini mungkin sudah pada punya Jemo semua ya. Harusnya sudah punya Jemo semua sih. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum, Punya ini Mbak bisa Dona. langsung punya ya. Nah, Kalau ada yang belum, nanti bisa langsung nih, apa namanya, download dulu nih sekarang. Nanti saya kasih tahu gimana cara pendaftaran akunnya. Nah, ini di sini caranya gampang, Bapak Ibu. Kalau daftar akun mah gampang. Jadi, buka aplikasinya nih, buka aplikasi, terus klik buat akun. Nah, setelah klik buat akun, pilih ya saya sudah daftar. Kemudian pilih yang penerima upah. Kemudian juga pilih kewarganegaraan. Selanjutnya apa namanya, masukkan data diri. Kemudian masukkan email. Nah, setelah dimasukkan email nanti akan keluar masuk nih kode verifikasi di email, masukin aja kodenya di Jemonya. Setelah kode verifikasi dimasukkan, buat apa namanya, masukkan nomor handphone, klik selanjutnya. Kemudian akan keluar kode verifikasi dari handphone ya melalui SMS. Diklik, kemudian buat sandi, kemudian selanjutnya klik setuju setelah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, setelah itu sudah selesai proses pendaftaran akunnya. Kemudian bisa lakukan pengkiriman data. Untuk saat ini mungkin pengkiriman data masih juga default ya Bapak Ibu. Jadi masih apa namanya, masih ada peningkatan kapasitas, akan ada mungkin sedikit fitur atau tambahan nanti. Jadi pengkiriman data ini caranya itu apa namanya, diklik saja, kemudian lengkapi semua data-data, ada data kependudukan, ada kontak darurat, kemudian ada nomor rekening, seperti itu. Nanti diisikan saja Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk pengiriman data, nanti akan keluar pop-up berhasil. Kamu telah melakukan pengiriman data. Kemudian tadi ya, kartu digital. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan kartu digital? Jadi nggak perlu lagi minta nih ke Mbak Hasni, aku tolong dong cetakin kartu karyawan aku yang A, B, C, D. Nggak perlu. Tinggal kumpulin aja karyawan-karyawan barunya Bapak Ibu, terus diajarin bikin apa namanya, akun Jemo ini. Nah, untuk kartu digitalnya itu ada di aplikasi Jemo, itu dibuka, kemudian ada di paling bawah di sebelah kanan, itu profil saya. Nah, di profil saya itu nanti diklik, kemudian terlihat kartu digital Anda, nanti diklik lagi, nanti muncul kartu-kartu digital. Nih ada beberapa kartu digital ya, kalau misalnya memang bekerjanya di beberapa tempat. Nah, sudah bisa terlihat kartu digitalnya. Setelah itu bisa juga diperbesar. Nah, klik untuk memperbesar, bisa diperbesar. Terus bisa juga disimpan untuk masuk ke dalam galeri handphone. Diklik disimpan. Nah, ini udah masuk ke dalam galeri handphone. Jadi kalau terjadi apa-apa, amit-amit, nggak perlu lagi kartu fisik, simpennya di mana lupa kan ya. Kalau misalnya sudah punya kartu digital, oh di handphone saya semuanya sudah ada. Seperti itu. Nah, penting sekali Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu daftar akun Jemo, Bapak Ibu harus cek saldo gitu. Jadi kan apa namanya, pasti kan ini ya, penasaran nih, saldo saya berapa sih, saya udah kerja 20 tahun nih di perusahaan, saldo saya berapa sih? Nggak perlu lagi Bapak Ibu datang ke kantor atau nanya ke HRD berapa saldo saya, atau nunggu-nunggu akhir tahun buat tahu saldo gitu kan. Ini sekalian apa namanya, bisa langsung nih Bapak Ibu kalau misalnya punya Jemo itu bisa langsung cek saldo. Jadi setelah pendaftaran akun itu silakan lakukan cek saldo Bapak Ibu, biar apa namanya, biar bisa cross check langsung gitu ya. Oh iya benar gitu. Jadi caranya itu buka aplikasi Jemonya, terus pilih menu jaminan hari tua Bapak Ibu. Terus klik cek saldo. Nah, setelah itu bisa pilih, kalau kartunya banyak bisa dipilih nih nomor kartu pesertanya. Diklik, terus kita pilih nomor yang mana, terus bisa muncul saldonya di sini, bisa muncul kayak gitu. Jadi
selain cek saldo, selain saldonya yang muncul, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat upah terakhirnya berapa, terus masih aktif apa enggak, kemudian iuran terakhirnya ini kapan, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mantau, oh perusahaan udah bayar belum sih iuran saya, kayak gitu. Oh kok belum bayar ya, nanti dikonfirmasi seperti itu. Ada apa, ada apa. Jadi setelah pendaftaran nanti langsung lakukan cek saldo ya Bapak Ibu. Kemudian untuk klaim JHT ini memang masih di hold dulu untuk sementara untuk klaim JHT. Jadi untuk klaim JHT melalui JEMO untuk saat ini masih di bawah 10 juta. Bapak Ibu yang bisa melakukan hal tersebut, lakukan pengiriman data terlebih dahulu baru bisa lakukan klaim JHT. Namun saat ini untuk kanal pencairan JHT itu masih kita buka dengan lapak asik dan apabila ada koreksi data ataupun data-data yang salah itu bisa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk JEMO masih kita hold dulu karena masih ada peningkatan kapasitas. Ini kemudian tracking claim. Ini juga bisa ada di JEMO, di jaminan hari tua diklik. Kemudian di sini ada menu tracking claim, itu bisa dicek sampai mana proses klaimnya. Seperti itu. Nah, ini program BPJS Tenagakerjaan yang ada di JEMO. Untuk JHT ini ada menu-menu ini. Kemudian untuk JKK ini bisa melakukan pelaporan JKK melalui JEMO. Kemudian JP ada simulasi JP-nya. Kemudian untuk JKP ini akan nge-link ke situs website Siap Kerja. Kemudian ada e-wallet ya. Kemudian ada profil, bisa lihat kartu digital tadi, terus ada mau ubah profil, mau ubah email ataupun nomor handphone juga bisa. Nah, ini untuk fitur tambahannya. Ya, jadi ada promo-promonya di sini, kemudian ada bisa streaming televisi ya. Kemudian ada dana siaga, MLT, top up dan tagihan juga ada. Nah, baik. Mungkin demikian Bapak Ibu sharing saya pada pagi hari ini. Mungkin saya tutup dengan quote ya dari Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Jadi artinya cara terbaik untuk menemukan jati diri kita adalah menghilangkan diri atau menenggelamkan diri kita dalam pelayanan kepada sesama. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu apapun lelah ataupun lelah ya yang Bapak Ibu lakukan untuk karyawan-karyawan Bapak dan Ibu itu pasti tidak akan sia-sia gitu. Pasti ada ininya lah, nanti diganti lah begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Hasni. Terima kasih Mbak Dona untuk sharing session kali ini mengenai program BPJS Ketenagakerjaan, penjaminan JKK, sekaligus JEMO-nya ya Mbak ya, luar biasa. Ternyata di JEMO itu kita bisa melihat banyak ya Mbak, dari saldo, kemudian promo-promo nih Bapak Ibu yang ada di BPJS Ketenagakerjaan juga ada di situ. Kemudian selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di tengah acara. Semoga tidak mengurangi informasi yang diterima Bapak dan Ibu. Atau nanti kalau misalkan masih ada informasi yang dibutuhkan, bisa nanti japri di luar sesi ini. Kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Oh, sepertinya sudah ada pertanyaan Mbak Dona. Untuk di kolom chat ya Mbak. Iya? Di kolom chat. Di kolom chat iya. Pertanyaan dari Pak Senjoyo ya Pak. Halo Pak Senjoyo, apa kabar? Halo Pak Senjoyo, masih ada di tempat Pak? Oh, tidak pakai mic. Baik, mungkin bisa saya bacakan pertanyaan dari Pak Senjoyo, Mbak Dona. Pertanyaannya, jika tidak bawa HP dan kartu peserta saat kecelakaan kerja dilarikan ke Vaskes kerjasama, apakah bisa dilacak dari identitas lain seperti KTP untuk mengetahui nomor kepesertaan BPJS TK-nya? Mau langsung dijawab atau
tampung dulu Mbak Dona. Langsung aja ya Mbak ya. Ya, silakan Mbak Dona. Iya. Jadi apabila nggak bawa HP dan kartu peserta ya Bapak Ibu bisa dengan KTP. Jadi nanti aplikasi kami juga sudah ngelink ya dengan iktp. Jadi dari NIK tersebut bisa dicek untuk apakah karyawan ini atau pasien ini merupakan peserta BPJS Tenagakerjaan dan untuk iurannya juga sudah dibayarkan atau belum itu bisa. Jadi bisa menggunakan KTP dengan menggunakan NIK-nya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Dona. Pertanyaan selanjutnya dari saya ambil yang paling atas ya dari Ibu Hilda. Iya, bertanya jika ada karyawan pulang atau berangkat kerja kecelakaan lalu lintas tunggal, tapi hanya rawat jalan di rumah sakitnya. Apa tetap mengurus laporan polisi atau SKKL, Mbak Dona? Mbak Hilda ya, dari rumah sakit nih, Mutiara Bunda ya Mbak Hilda ya. Ya, Iya, Bu. jadi ya, jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas tunggal dan rawat jalan ya Mbak Hilda. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas tunggal memang tetap diusahakan dengan laporan polisi ataupun SKLL. Namun apabila ada kesulitan seperti itu ya kan seringnya kan banyak kesulitan ya kalau untuk pengurusan laporan polisi ini. Nanti bisa di bisa dituliskan digantikan dengan surat kronologis dengan 2 saksi dan dituliskan di kronologis tersebut memang bahwa ada kesulitan nih di dalam pengurusan laporan kepolisian. Nah, dituliskan kesulitannya apa. Mungkin itu sih Mbak Hilda. Kalau untuk tadi ya kecelakaan lalu lintas tunggal kayak gitu sih Mbak. Dengan surat keterangan 2 saksi aja. Terima kasih Mbak Dona. Terima Untuk kasih. Bu Hilda sudah jelas Bu untuk jawabannya. Jadi untuk laporan polisi bisa diganti dengan keterangan saksi ya Bu ya. Kemudian satu pertanyaan lagi Mbak Dona atau 5 lagi nih Mbak? Satu aja kalau boleh Mbak. Satu lagi, oke. Saya ambil dari Bebas sih Mbak. Oke, mungkin yang lainnya bisa nanti next session ya, Bapak Ibu, Mas, Mbak, atau nanti bisa japri, boleh ke saya selaku pembina atau nanti ke Mbak Dona langsung. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan kepesertaan, ya, satu pertanyaan. Ada dari Mas Doni, dari Adonia. Halo, Mas. Halo, Mas Doni, masih di tempat, Mas? Waduh, ini mau dijawab enggak ini, Mas? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini jawaban dan pertanyaannya mewakili untuk keseluruhan Bapak Ibu di sini ya. Pertanyaannya, jika ada karyawan baru mengalami kecelakaan kerja, apakah bisa diklaim pakai BPJS Ketenagakerjaan? Sedangkan nomor BPJS Ketenagakerjaan belum keluar. Nah ini Mas Doni belum keluar itu maksudnya gimana nih Mas nomornya Mas? Mungkin belum jadi peserta, mungkin maksudnya gitu ya. Belum dibayar mungkin ya Mbak ya. Iurannya Belum jadi dibayar, belum oke. Baik, jika belum dibayar, Mas Doni, ini kalau dari kami sarankan ketika ada tenaga kerja masuk dari hari pertama kerja, langsung direkod di SIPP ya, Mas ya, Bapak dan Ibu juga sekalian. Jadi apabila nanti terjadi resiko, nanti kami bisa bantu untuk proses klaimnya, baik JKK atau JKM, tapi tetap menunggu proses pembayarannya. Jadi memang kalau belum dibayarkan tidak akan keluar ya nomornya. Tapi kalau sudah direkod, pasti ada di sistem itu, ada histori lah kapan dia masuk, itu yang membuktikan bahwa yang bersangkutan ketika terjadi JKK sudah menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Begitu Bapak, Ibu, dan Mas Siang, Mbak. Bu. Iya. Bu, itu yang di chat di atasnya Pak Doni itu pertanyaan saya belum dijawab, Bu. Yang mana? Yang mana? Baik, Ibu bisa diulang Bu pertanyaannya Bu. Pertanyaannya begini, dari Mitra Keluarga Selawi, izin bertanya, untuk tadi sempat dijelaskan sama Bu Dona,
terkait kriteria home care ya Bu ya. Kalau untuk di BPJS TK untuk kriteria home care itu seperti apa ya Bu? Terus yang kedua untuk batasannya berapa hari? Tadi dijelaskan juga untuk manfaatnya 20 juta itu per tahun atau per case Bu? Terus selanjutnya saya bertanya juga, apakah untuk ganti KV itu bisa dikatakan home care atau pasien harus datang ke UGD, Bu? Dan untuk ketentuannya berapa hari sekali? Baik, Baik, untuk ya silakan kepada Mbak Dona ya. untuk Jadi menjelaskan. untuk kriteria home care ya, dengan Ibu siapa Bu? Dari Mitra Keluarga Slawi, Lila, Bu. Bu Lila. Eh, Oke Bu, jadi kalau untuk home care itu tadi ya seperti yang ada di apa namanya di materi ya. Jadi untuk home care itu diberikan untuk peserta yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit, mungkin karena keterbatasan fisik ataupun kondisi geografis seperti itu yang mungkin terlalu jauh dari rumah sakit gitu, ataupun mungkin kalau ke rumah sakit itu susah gitu, jadi harus misalnya hanya bisa tiduran saja seperti itu. Dan ada rekomendasi dari dokter penasihat ataupun dari dokter pemeriksanya. Jadi memang apa namanya di sini dokter pemeriksa juga harus bisa menjelaskan kepada BPJS Tenagakerjaan kenapa alasan kenapa harus di home care kan seperti itu. Kemudian 1 tahun sejak direkomendasikan, jadi maksimalnya 20 juta. Jadi per kasus per hanya 1 tahun setelah direkomendasikan itu bisa menggunakan home care. Jadi setelah melewati 1 tahun itu atau telah melewati mencapai 20 juta, maka perawatan akan dilanjutkan di PLKK. Seperti itu sih Ibu untuk kriteria home care. Sudah cukup jelas Ibu Lila? Yang pertanyaan selanjutnya, Bu Dona, berarti kalau yang untuk kasus GV karena pasiennya itu bisa datang ke rumah sakit tidak bisa dikatakan home care ya Bu ya. Karena memang kondisinya kan bisa berjalan atau ke sini. Tapi kalau misalkan untuk ganti GV aja itu bisa datang ke UGD, Bu. Kalau untuk GP bisa datang ke UGD. Bisa Ibu. Ada ketentuan berapa kalinya nggak, Bu? Nanti ini ya Bu untuk apa namanya nanti untuk tentang ini nanti bisa langsung dengan dikomunikasikan dengan kami gitu ya Bu ya. Jadi nanti sesuai dengan apa namanya eh, dokter seperti apa kayak gitu. Dengan apa namanya indikasi dari dokter seperti apanya untuk ganti GV-nya kayak gitu. Nun Sewu, tadi dijelaskan harus komunikasi sama Bu Dona dalam artian itu setiap kali ada pasien GV kita komunikasi ke Ibu atau gimana? Izin saya tambahkan sedikit Mbak Dona ya. Oke, jadi gini Ibu, Bu siapa tadi? Bu Lila, Bu Ika. Bu Lila. Lila. Lila atau Nila? London, India, London, Alvan. Oh, Bu Lila. Jadi gini Bu Lila, BPJS Tenagakerja kan kita menjamin sesuai indikasi medis ya, sesuai indikasi medis sampai sembuh. Jadi kalau ditanyakan tadi berapa kali dibatasi, tidak ada pembatasan Bu. Sesuai indikasi medis. Kalau memang lukanya banyak, besar dari infeksi, bisa jadi dia seminggu setiap hari harus bersihkan luka, monggo gitu ya, sesuai indikasi medis. Kemudian lokasinya di mana? Nah, kalau itu sebenarnya harusnya sesuai dengan alur ketentuan di rumah sakit justru ya. Kalau di rumah sakit, kalau tidak emergensi, apakah masuk IGD? Ya kan, mestinya kan kalau menurut saya nih ya, mestinya sih alurnya bukan di IGD, karena nanti kalau IGD jenengan jadi kredit untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Nah, di mana? Nah, monggo kalau di rumah sakit jenengan itu di mana alurnya untuk mendapatkan pelayanan yang tidak emergensi. Kalau rawat luka ini kan sebenarnya sudah
istilahnya emergensinya sudah lewat kan ya, sudah terlayani, sudah terawat gitu. Tinggal rawat lukanya di mana, alurnya di rumah sakit tersebut. Apakah di poli atau ada ruang khusus untuk tindakan, monggo. Itu sesuai dengan alur layanan di rumah sakit seperti apa. Saya kira itu ya Bu Lila ya. Jelas nggih? Jelas Bu, matur nuwun. Oke, siap. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dona dan Bu Ika. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab atau Ada sudah yang Ibu raise Ika? hand kayaknya Mbak Rahesni. Ada Oke, yang ini raise hand ada kayaknya. dari Pak Krisna dari Mitra Siaga. Bisa silahkan Pak Krisna. Halo, selamat siang. Siang. Ya, Siap, Pak Bu Krisna. Dina, Bu Ika ingin bertanya terkait untuk obat. Apakah ada obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Tenagakerja? Ya, jika ada, mohon dikasih listnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Jadi langsung ke saya jadinya ya. Narasumbernya Mbak Dona, Pak. Monggo Mbak Dona. Boleh ya Mbak Dari Dona, silakan Mbak. Mas Krisna, jadi untuk obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan, apa namanya, ada untuk suplemen-suplemen Mas. Jadi kalau untuk suplemen harus dikonfirmasi dulu ke BPJS Tenagakerjaan, gitu Mas. Jadi apa namanya, untuk obat mohon dapat di ini lagi ya sesuai dengan indikasi medis. Kemudian kalau misalnya ada suplemen seperti itu harus dikomunikasikan dulu ke BPJS Tenagakerjaan. Gitu sih Mas Bayu, Mas Krisna Ya, Bayu. mungkin dibuka kembali itu sebenarnya tertuang di PKS, Pak Ibu ya. Tadi kembali ke peraturan bahwa BPJS Tenagakerja ini kan menjamin sesuai indikasi medis, ya kan? Kemudian di PKS itu sudah dituangkan juga hal-hal apa yang boleh, hal-hal apa yang tidak. Nah, coba dibaca kembali di PKS itu ada berbunyi bahwa dalam pemberian obat itu mengutamakan pemberian obat generik berlogo. Betul Mbak Dona ya? Jadi mengutamakan ya, ini bukan wajib obat generik ya, tapi mengutamakan menggunakan obat generik berlogo. Kemudian ada yang tidak ditanggung memang di situ adalah misalnya obat yang belum masuk dalam standar yang apa namanya kalau tidak salah ada bunyinya di situ yang mengandung ekstrak tanaman, hewan dan sebagainya, termasuk suplemen. Suplemen itu memang tidak masuk dalam coverage dari perlindungan JKK. Tapi kami tidak menutup tadi, makanya Mbak Dona jawab, kalau memang sangat diperlukan, kami butuh reason nih, kenapa harus menggunakan suplemen, sedangkan suplemen itu belum termasuk obat, ya kan? Kalau namanya indikasi medis kan yang digunakan adalah obat yang sudah standar, gitu ya. Misalnya ada anti nyeri, antibiotik, misalnya gitu ya. Tapi kalau suplemen ini memang belum masuk dalam golongan obat, apalagi kalau jamu, ya kan? Nah, itu memang sudah tertuang di PKS, monggo dibaca kembali di PKS-nya, ada hal-hal yang memang tidak boleh diberikan. Saya kira itu, Mas Krisna, mungkin ada yang belum jelas? Halo, Mas Krisna. Sudah jelas Ibu Ka, Mbak Dona. Terima kasih atas konfirmasinya. Selamat Siap. siang. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya masih ada satu pertanyaan nih Mbak Dona dari Rumah Sakit Harapan Anda. Ya, hadir Bu, Ibu Dini atau Ibu Nurul? Baik, langsung saya bacakan saja pertanyaannya mungkin ya. Apabila ada karyawan yang biasanya kerja di luar kota, biasa pulang di hari Sabtu dan kembali di hari Minggu. Namun, karena ada keperluan keluarga, pulang di hari Rabu dan mengalami kecelakaan. Apakah tercover, Mbak Dona? Terima kasih. Jadi ini berarti pulang besok kan hari Sabtu, kembali di hari Minggu malam. Tapi ada keperluan keluarga ya. Keperluan keluarganya ini maksudnya gimana ya? Apa cuti atau seperti apa? Keperluan keluarga dalam artian mungkin anak sakit atau ada hajatan di keluarga gitu, Bu. Ada case itu Bu apa namanya? Pernah. Bu Nurul.
Pernah ada case itu. Iya. Waktu itu dijamin nggak Bu Nurul? Waktu itu dijamin enggak ya? Udah lama itu saya. Ini ada Makanya case ini lagi saya yang apa biar apa menegaskan kembali biar nggak ada abu-abu gitu. ada case lagi atau gimana ini Bu Nurul? Enggak, sementara sih belum. Oh, belum Pernah ada. ada, nggih. Oh iya. Biar nggak Jadi, abu-abu lagi, maksudnya biar pasti. nah, kalau untuk case-case seperti ini, Bu, kan kita harus tahu keperluan keluarga, apakah dia cuti nantinya atau seperti apa gitu ya, Bu ya. Tadi ada yang sakit seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi lagi kalau misalnya apa namanya, berarti dia langsung dari luar kota ke perusahaan gitu ya, Bu ya, atau kembali ke mes atau ke kos. Ke rumah maksudnya dari tempat kerjanya pulang ke rumah, ternyata di perjalanan Ke itu rumah. mengalami kecelakaan, nggih. Oh, dari Bukan tempat di ini kan hari berarti biasanya. Kalau hari biasanya kan mungkin pulang hari Sabtu. Nah, itu pulang di hari Rabu biasa dia pulang. pulang kembali ke tempat kerja, Dalam perjalanan pulang ke rumah atau ke dari rumah rumah. pulang ke tempat kerja. Bu Karena Dini, ada, ini saya jawab ya Bu mm, Dini ya. iya Bu, Saya jawab Mbak Dona ya. iya Bu. Bu Dini, jadi menurut saya gini, untuk hal-hal yang di luar kebiasaan, ya kan, kan kalau di peraturan itu kan diaturnya yang wajar ya Bu ya, yang rutin gitu ya. Nah, untuk hal-hal di luar kewajaran, misalnya kayak kasus ini, menurut saya sih kami tidak bisa jawab langsung pastikan iya atau tidak Ibu, karena akan melihat per case-nya, per kasusnya seperti apa, kita akan runut ceritanya gimana gitu ya. Jadi ini kan di luar dari ketentuan, maka akan diverifikasi terpisah, artinya dengan cara yang beda, harus diverifikasi kejadian detailnya apa, kenapa dan sebagainya. Baru dari situ bisa disimpulkan atau diputuskan Ibu. Gitu ya. Tapi Oh, prinsip berarti tetap dasarnya adalah prinsip dasarnya adalah yang di cover adalah perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, entah ini rumah tinggal atau rumah sementara seperti kos dan mes, dan perjalanan pulang dari perusahaan ke rumah atau sedang perjalanan dinas. Kunci utamanya itu Ibu. Kalau ada hal-hal di luar itu, ya kita harus lihat dulu case-nya seperti apa. Gitu ya. Jelas ya Bu Lina baik, ya? Bu Ika. Terima kasih. Oke. Oke, berarti Oke, tetap terima nanti kasih. apa sih tetap dicari dievaluasi itu kejadiannya ya Bu ya. Oh, pasti akan dirunut kenapa pulangnya, ya kan? Alasan pulangnya kenapa? Apakah ada sesuatu yang urgent tidak bisa ditinggalkan? Karena ada klausul di Permenaker 5 ya, izin untuk keperluan penting di hari dan jam kerja itu bisa masuk atas izin perusahaan atau pemberi kerja. Cuman kan hal yang penting dan mendesak ini kan tidak semua ya. Kayak tadi misalnya hajatan itu kan mungkin penting tapi kan tidak mendesak. Tapi kalau misalnya anak sakit dan mondok di apa namanya dirawat inap gitu kan, ya itu adalah hal yang penting dan mendesak. Dia memerlukan orang tuanya untuk bertanggung jawab Nah, atas biaya perobatannya misalnya gitu ya Bu ya. Jadi kita harus lihat dulu case-nya, tidak bisa kita jawab kalau itu tidak istilahnya belum real gitu ya. Karena akan kami telusur kejadiannya apa, apakah ini bisa masuk ke dalam klausul keperluan penting dan mendesak atau tidak. Itu Bu Nurul, baik Bu Ika, terima jelas kasih ya? pencerahannya. Oke, Oke, terima kasih. sama-sama Bu. Selamat Baik, siang. iya. Selamat siang, Bu Dona, Bu Ika. Boleh izin bertanya ya? Ya, Ini terakhir perkenalkan ya saya. kayaknya ya dok. Jadi Iya, waktu ya. nanti kasihan yang mau jembatan dok. Oh iya, ya. Sekarang jam Ya, berapa ya? ya Jam masih 11. 10 menit dok. Oke. Ini terakhir Oke, ya. baik. Ya, terakhir ya. Baik, jadi ini apabila ada pasien kecelakaan kerja ya, kemudian pasien ini tuh punya komorbid nih, punya jantung atau diabetes. Itu kan pada saat penanganan di rumah sakit kan memang membutuhkan obat-obatan juga ya, yang secara penyakit itu di luar kecelakaan kerja. Nah, apakah ini di cover atau tidak ya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, Dokter Tovan, sih coba menjawab ya dokter. Jadi sesuai di PKS ya dok, memang kalau untuk apa namanya komorbid, apabila ada pasien mengalami kecelakaan kerja, ternyata dia punya komorbid seperti itu. Jadi untuk
apa namanya bisa dijamin apa enggak untuk penyakit komorbidnya. Untuk rawat inap bisa dok. Tapi apa namanya komorbidnya ini dijamin kami kan untuk menunjang keadaan umumnya ya. Jadi keadaan umum pasien ini agar lebih baik, otomatis kan si komorbidnya ini kita jamin juga. Tapi bisa dibedakan juga dok dengan screening kesehatan dok gitu. Jadi kalau misalnya eh, rumah sakit apa namanya istilahnya apa namanya ya dibedakan dengan screening awal kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya pun bukan menunjang apa istilahnya obat-obatan penunjang untuk komorbidnya ini eh, apa namanya tidak yang dilakukan mengenai komorbidnya tidak menunjang untuk keadaan umum lebih baik untuk dan berhubungan dengan kasus kecelakaannya itu mohon dibedakan ataupun nanti bisa dilakukan secara rawat jalan seperti itu sih dok untuk batasan kami dari BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi yang kami jamin untuk komorbid kami pasti jamin seperti itu kan ya dok ya. Karena kan itu menunjang keadaan umum pasien ya. Jadi biar cepat sembuh otomatis kalau misalnya ada hipertensi ya otomatis harus ada obat hipertensi. Itu kami jamin untuk rawat inap seperti itu. Tapi kalau untuk apa namanya rawat jalan itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan ataupun asuransi yang lainnya. Mungkin seperti itu sih Dokter Novan. Baik, berarti ketika pasien sedang dirawat, itu kan kalau ada masalah di jantung seperti hipertensi dan gangguan jantung lainnya, berarti kan bisa kami konsulkan selain bedah yang menangani, berarti bisa ke dokter jantungnya ya, berarti bisa ya. Bisa dong. Oh, baik, baik, baik. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, untuk Dokter Taufan sudah jelas untuk jawabannya ya Pak ya? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sharing dari ada 7 pertanyaan. Pertanyaan yang saling bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Di sini ada dari Pak Krisna dari Mitra Siaga, kemudian Pak Senjoyo dari Marguna, kemudian Ibu Lila dari Mitra Keluarga, kemudian Ibu Hilda dari Mutiara Bunda, kemudian Ibu Nurul dari Harapan Anda, Pak Mas Doni dari Adonia, kemudian ada Dokter Tovan juga. Dari 7 orang yang bertanya, kebetulan di hari ini ada 3 yang beruntung mendapatkan voucher atau e-wallet. Nah, 3 orang tersebut siapa? Bisa Mbak Dona mungkin yang menyampaikan, Mbak, siapa 3 orang yang beruntung mendapatkan e-wallet di hari ini? Siapa ya? Mbak Asli ya. Kira-kira siapa ya Mbak Asli? Baik, untuk yang pertama mungkin nih tadi pertanyaannya mengenai apa namanya kepesertaan ya Mbak dengan Pak Doni dari PT Adonia. Selamat kepada Mas Doni dapat voucher e-wallet sebesar 50 juta, enggak ya Mbak Dona? 50.000 nanti bisa chat saya atau Japri juga di WA untuk e-walletnya mau GoPay atau mau ShopeePay bebas nanti bisa di chat ya. Yang kedua siapa Mbak Dona? Untuk yang kedua untuk pertanyaan dari Mbak Hilda dari Mutiara Bunda. Apa sih? Oke, Mbak Hilda masih di tempat? Masih Bu, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Hilda. Berkah Jumat ya Mbak. Nanti bisa Japri atau chat saya untuk sampai dan mau melalui e-wallet. Satu lagi Mbak Dona, masih ada satu ya. Silahkan. Satu lagi nih ya Mbak Hasni ya. Aduh, saya PR saya nih. Hampir siapa ya Mbak Hasni ya? Satu lagi dari Mitra Siaga, Mas Krisna Bayu. Yeay, selamat Mas Krisna.
Jumat berkah juga buat Mas Krisna ini dapat e-wallet 50.000. Nanti bisa Ya. chat saya atau Japri untuk nomor Oke, yang terima kasih. sama-sama. Semoga bermanfaat untuk pertanyaannya, untuk sharingnya hari ini. Nah, Mbak selanjutnya Asni Bapak izin, Ibu. Mbak Asni, aku nambah satu lagi dapat e-wallet. Tadi bantu saya Iya, buka iya. sound. Tadi kan sempat pagi nggak bisa sound, kita nggak bisa keluar tuh. Saya tadi di Japri dibantu sama Pak Senjoyo. Oke, sama juga untuk Pak Senjoyo yang nggak bisa open mic karena nggak pakai mic. Iya, dapat pulsa juga Pak Senjoyo. Nanti bisa japri saya atau chat ya nanti untuk nomor HP atau e-wallet yang akan dikirimkan. Kemudian sudah ya Bu, atau mau nambah satu lagi? Oke, udah ya. Mungkin lain kesempatan. Nah, Bapak Ibu kebetulan sebelum menutup acara, saya ada sedikit games. Jadi, saya sharing sedikit mengenai sertakan. Jadi, apa itu sertakan? Mungkin boleh saya share screen ya, Bu Ika ya. Baik, saya share sedikit mengenai Setakan. Setakan ini sebetulnya program bukan baru, Bapak Ibu. Jadi tentang perlindungan BPU, tapi di sekitar pekerja. Jadi di sini kita melindungi pekerja di sekitar kita, boleh dari keluarga, pedagang, atau misalkan ada rewang yang ada di sekitar kita bisa bantu memberikan perlindungan JKK, JKM bagi mereka. Untuk Setakan sendiri, singkatannya Bapak Ibu, sejahterakan pekerja di sekitar Anda. Nah, ini memang gerakan nasional Bapak Ibu untuk mengajak seluruh pekerja peduli kepada perlindungan BP Jam Sostek para kerja informal. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah terdaftar di jaminan sosial untuk sektor penerima upah atau PU, tapi sebetulnya di sekitar kita masih banyak pekerja yang seharusnya mendapat perlindungan, tapi mereka tidak memiliki kemampuan atau kematangan ekonomi untuk menjadi peserta. Nah, di sini dibutuhkan peran gotong royong dari kita semua yang namanya sertakan tadi. Jadi pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, kemudian jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu tadi yang disebut dengan pekerja BPU. Nah, gimana cara berpartisipasi sertakan ini, Bapak dan Ibu? Nah, untuk sertakan ini caranya mudah Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dona. Salah satu fitur yang ada di Jemo yaitu daftar BPU. Langsung saja klik daftar BPU, kemudian masukkan NIK dari keluarga atau pedagang atau pekerja ada di sekitar perusahaan atau tempat kerja bisa langsung diproses. Jadi syarat untuk pendaftaran BPU atau sertakan ini yang pertama adalah usia di bawah 65 tahun, kemudian yang kedua memiliki kegiatan usaha. Jadi harus bekerja ketika pendaftaran. Begitu. Nanti bisa langsung diproses dengan iuran 36.800, cuma 36.800 per bulan per orang, tapi manfaatnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dona, JKK dan JKM. Oke, dan dari penjelasan untuk sertakan ini Bapak Ibu, mungkin saya bisa mengajak Bapak Ibu untuk main game sedikit ya Bu ya sebelum menutup acara ini. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang sudah pernah mendaftarkan sertakan melalui Jemo? Tuh Mbak, Pak Senjoyo udah itu Mbak jawab di chat karena kayaknya nggak bisa pakai mic deh beliaunya. Sudah ada yang bisa. Ada lagi Pak Krisna Mitra Siaga juga ada daftar nih Mbak Asni. Kemana Mbak Asni?
Pak Justinus Tegal Jaya juga sudah. Oh, ini sudah banyak nih ya yang daftar lewat Jimo ya. Bentar nih, Iya, Mbak Asni sepertinya hilang. Tuh udah banyak yang dia masih ngechat ada Mbak kendala Yasni. teknis, Ibu. Sebentar, Ibu. Eh? Bentar nih, Mbak Asni kayaknya hilang ini. Oke, baik. Maaf, tadi ada kendala teknis sedikit. Sepertinya sudah ada ya, Bu, ya, yang menggunakan. Bisa ditunjukkan, Pak, Pak Senjoyo. Bisa japri ke saya, Pak. Nanti kalau sudah saya cek dan sudah masuk, Pak, untuk tenaga kerjanya memang sudah aktif sebagai peserta BPU, nanti akan saya kirimkan lagi untuk e-walletnya. Nah, jadi tadi Pak Senjoyo dapat Nanti 50.000, dong, dapat. jangan pesan Joyo lagi. Yang lain, Oh, yang lain. yang Biar lain, Pak. kedua setelah Pak Jadi Senjoyo batal, berarti Pak. Maaf, Pak, nggak jadi. Habis Baik. Pak Senjoyo siapa tadi yang ngechat tuh? Habis Pak Senjoyo siapa nih? Nah, Pak Senjoyo Pak sudah. Pak Justinus. Risa juga sudah ini, Bu. Iya, Pak. Pak Lisa juga Ada sudah lagi Pak. yang Mas belum. Justinus, Mbak, sama Bu Lia Mas nih Yunus nih. dari Eh? Gunung Selamat. Oh iya, Ada dua halo Mas lagi. Justinus, Ada bisa. dua lagi. Yunus sama Mbak Lia. Iya, Mbak Lia. Oke, Oke, yes. pemenang Kasih dua untuk ya. ya oke, ada dua untuk pemenang pendaftaran BPU melalui Jemo atau sertakan bisa japri saya Mas Justinus dan Mbak Lia selamat mendapatkan e-wallet 50.000. Baik, dengan tepuk tangan. Baik, dengan berakhirnya games kita siang ini, berakhir pula pertemuan kita kali ini. Tapi tenang Bapak dan Ibu, apabila masih memerlukan informasi ataupun konsultasi, kita masih membuka layanan online 24 jam dalam 1 minggu. Jadi non-stop ya Bapak Ibu, kita siap dihubungi kapanpun karena memang untuk resiko DKK ini tidak mengenal waktu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita siap melayani kapanpun dan dimanapun. Baik, mungkin dari Ibu Ika ada tambahan Bu? Nggak ada sih Mbak. Foto, jangan lupa. Oke, Bapak Ibu bisa open kamera dulu biar kelihatan cantik dan gantengnya. Dibuka dulu Bapak Ibu kameranya. Ya, masih menunggu yang lain dibuka dulu sebentar. Oke, untuk halaman pertama bisa senyum dulu Bapak Ibu. Atau acungkan jempol ya. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, halaman kedua. Ini padahal Bapak Ibu nggak tahu halaman keberapa ya. Senyum terus aja ya Bapak Ibu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran kita kali ini. Masih diterima Bu untuk pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin di Japri kali ya, Bu, karena keterbatasan waktu. Selamat siang, salam sehat selalu. Saya Hasni pamit undur diri. Masih ditunggu juga untuk Japri tadi yang mendapatkan hadiah, boleh WA saya aja. Saya Hasni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat, sukses semuanya.